Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah, dan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Karena dengan sholawat itulah channel ini masih tetap eksis, bisa hadir di ruang-ruang diskusi kita semuanya. Artinya kita berhutang budi atas kebaikan mereka. Ini puasa, jadi harus low. Kecepatannya harus low, takutnya nanti haus. Ya. Oke, selanjutnya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, ya. Dimanapun kalian berada, terima kasih matur nuwun atas apresiasinya yang semoga anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan itu semoga menjadi catatan langit juga bahwa engkau tercatat sebagai hamba Allah yang telah mengambil bagian, mengambil peranan dalam mensiarkan dakwah Islam, meskipun hanya sekedar men-share link-link kajian di sini. Karena apa? Ya karena memang itu yang bisa ya nggak apa-apa. Kamu mau melakukan sesuatu yang di luar kemampuanmu kan nggak mungkin, dan Allah tidak tuntut itu. Jadi kita semua berjuang sesuai kapasitas kita masing-masing, ya. Kalau gajah ya nyumbangnya gajah, kalau semut ya nyumbangnya semut. Jangan gajah nyumbang semut, jangan juga semut nyumbang gajah. Ya, yang paling tahu kita ini gajah atau semut ya kita sendirilah, ya. Dan jangan sekali-sekali menipu Allah, karena Allah itu maha tahu. Ya, kamu sendiri, ya, apa yang harus kamu berikan untuk agamamu, gitu, ya. Oke, kita di Mampir Ngombe kali ini masih tetap dalam episode kisah Adam. Kali ini subtematiknya aku kasih judul bahwa kita ini adalah debu tanah. Ya, jadi kita ini debu tanah bagi setan itu, jadi makanan setan itu. Ya, oke. Sebelum masuk ke sana, aku tadi pagi ya menyempatkan diri membaca komen-komen kalian. Jadi jangan khawatir, komennya tetap aku baca, dan untuk yang telah memenuhi standar yang aku bikin, insya Allah ya, karena kadang-kadang terlupakan karena banyaknya komen, terlewatkan gitu. Bukan berarti tidak diperhatikan, ya. Ya karena komennya banyak, yang kesibukannya juga lumayan, jadi ya kadang-kadang ada yang terlupakan. Aku mohon dipersori, ya. Tapi senyampang tidak terlupakan dan dia memenuhi standar ya etika lah, ya. Aku tetap berikan apresiasi. Dan komennya kali ini sangat bagus, dan ada satu yang istimewa yang aku akan bagikan kepada kalian. Karena nanti ini kita akan sedikit menyasar ke Al-Quran. Sebetulnya tidak ke sana. Aku bikin tersendiri sebetulnya. Dalam perspektif Qurani sendiri, dalam perspektif biblikal sendiri gitu, ya. Tapi akhirnya memang ada satu meeting point dia tempo dibicarakan dalam perspektif Al-Quran dan biblikal, ya. Untuk perspektif Al-Quran tentang kisah Adam, makanya aku kasih guiding. Kalian tolong dilihat di sini. Di sini, ya. Ini sudah kita diskusikan kalau menurut catatan YouTube-nya 2 tahun lalu. Ini ya, Adam di antara iblis dan setan, terus Adam dan aurat, itu tolong ditonton. Itu sepertinya berseri. Aku nggak ngerti bagaimana nyarinya, kalian dah lebih pintar masalah hal-hal begituan kan. Dan karena dulu itu belum membikinkan playlistnya, jadi mungkin agak sulit, ya. Ini 2 di atas itu, ya. Kenapa aku aku guiding untuk melihat yang ini? Kalau yang sudah pernah lihat ya merefer ya, mengulangi. Kalau yang belum lihat harus lihat
ya. Karena nanti kita akan mampir sebentar ke Al-Qur'an, ya. Karena ini penting, mampir sebentar ke Al-Qur'an. Nah, lengkapnya di sini. Lengkapnya di sini, ya. Lengkapnya di sini. Di sini aku sekedar mampir karena memang akhirnya ada titik temu yang harus kita diskusikan. Meskipun format yang aku bikin Adam dalam perspektif biblikal, dalam perspektif Qur'ani gitu. Nanti baru ada satu tematik Adam dalam perspektif biblikal dan Qur'ani. Kita bikin komparasinya gimana. Gitu sebetulnya roadmap-nya ya. Cuman kan kadang-kadang di jalan itu ada saja yang membuat kita berubah ya, karena kita menyesuaikan seperti saat ini ya. Sebetulnya saat ini aku tidak akan membawanya ke Al-Qur'an ya, supaya dia biblikal dulu gitu ya. Oke, aku akan bacakan komen-komen kalian tentunya yang ada yang secara rinci tanggapannya, ada yang sekilas saja ya, lihat-lihat kepentingannya lah ya. Oke, untuk AG yang ada di Bogor Timur, terima kasih selalu hadir dalam kajian-kajian ini ya. Oke, salam hormat juga untuk aku ya. Ini katanya semua viewer ya channel ini semoga terus berkembang, kibarkan bendera Islam rasionalis. Alhamdulillah ya. Itu teman kita yang di Gresik juga sudah mengibarkan. Minimal orang dengarlah apa itu Islam rasionalis gitu ya. Supaya kita tidak terjerat dalam paradigma dongeng itu ya. Oke, terima kasih atur nuhun untuk Kang AG yang ada di Bogor Timur. Selanjutnya soleha kita dari Palu, GF ya, GF. Oke, terima kasih komennya dan sangat bagus sekali ya. Memang harusnya begitu ya. Jadi jangan semua itu diterima sebagaimana kita menerima harafiah. Jangan. Ada yang hal-hal yang metafora ya. Salah menempatkan, salah memahami. Kalau pemahamannya terhadap teks itu sudah salah, maka aplikatif di lapangan mesti salah. Oke, ini sudah dirinci ya oleh soleha kita Mbak GF dari Palu, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah Kendari, Palu Sulawesi Utara, iya. Nanti Manado lagi. Tahu, lupa aku. Sekarang banyak pemekaran daerah ya, karena ya itulah efek dari bergulirnya politik di negeri kita ya. Dulu itu nggak ada Sulawesi Barat, nggak ada ya. Sekarang waktu aku main ke Makassar itu ada Sulbar, aduh, jadi bingung kadang-kadang ya, nggak ngikuti sebabnya perkembangannya. Kalau dulu kan nggak begitu jelimet ya. Seperti kita contoh Lampung. Lampung itu dulu hanya 3, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Sekarang sudah ada Lampung Barat, ada Lampung Timur. Jadi kalau kita main ke Lampung petanya sudah, maksudnya peta peta pemerintahannya loh ya. Kalau peta geografisnya ya kita ngerti lah ya gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih soleha kita Mbak JF dari Palu. Kemudian ini kontraktor kita Mas IAA ya dari Kerinci Jambi ya. Terima kasih. Nah, ini ada lay kita yang nanti akan aku beri tanggapan secara khusus ya. Karena bagus sekali ini komentarnya ya. Lay kita ya, lay IH ya, IH ya. Semoga ini namanya benar ya. Karena kemarin aku kira dia pakai nama Burhanuddin Harahap. Aku ajak ngomong Batak, dia nggak ngerti. Terus Bapak orang Batak? Bukan. Loh kok namanya Burhanuddin Harahap? Ada marga Harahap kan, seperti Rinto Harahap gitu. Ternyata bapak beliau itu pengagum Pak Burhanuddin Harahap. Itu menteri di era Orde Lama kalau nggak salah, Burhanuddin Harahap. Ada menteri dari Tanah Batak namanya Burhanuddin Harahap. Bapak beliau tuh mengagumi, maka punya anak dikasih Burhanuddin Harahap gitu ya. Ya. Jadi kalau yang ini semoga benar-benar Batak, bukan Batak yang namanya saja seperti itu ya. Jadi kadang-kadang memang ya dunia maya begitulah ya. Ada juga kejahatan yang disengaja. Dia pakai marga, pakai ini, pakai itu, entah marga dari Batak, dari mana lagi, Manado, dari mana lah ya, dia ambil untuk mengkamuflase, itu tidak baik ya. Tapi kalau yang tadi kan karena kecintaan justru ya, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Karena bapaknya mengidolakan Burhanuddin Harahap, anaknya dikasih nama Burhanuddin Harahap meskipun dia orang Jawa.
dari daerah pesisir utara sana ya. Mana itu? Yang daerah minyak itu, pesisir utara. Waduh, error aku. Bojonegoro terus ke sini terus ya. Nanti kalau kalau sudah error gini sulit mau mengucapkan, sulit nanti kalau aku sudah ingat ya. Atau kapan-kapan kalau aku ingat ya. Dan semoga like kita yang ini benar-benar Batak. Jadi aku tidak salah merespon ya. Berikutnya, aduh aku jadi kepikiran mana sih ya aku mau nyebut nama daerah minyak itu ya. Terus dari mulai Pati bisa ke sini terus ke Blora, sekitar Blora itu loh ya. Cepu, nah Blora Cepu itu dari sana bapak ini asalnya ya. Namanya Burhanuddin Harahap, ternyata orang Jawa. Oke. Kemudian SA ya. Terima kasih Pisni Mak yang pertama. Laiku dosen kita ya, Bapak AG yang ada di Tanah Batak, tapi beliaunya lain, Batak Karo ya. Makanya Batak Karo itu Jawa itu Solo ya, halus gitu ya, santun gitu. Terima kasih Laiku ya atas kesediaannya selalu meluangkan waktu mampir di channel ini ya. Terus Turen Kidul terima kasih Nawak Ewet teman sendiri, Nawak itu kawan, Ewet itu dewe ya, bahasa prokem Malang gitu ya, teman sendiri ya. Kemudian SF. Oh ya, terima kasih Mas SF ya. Memang Kabupaten Malang seperti yang jenengan sampaikan, dan aku sudah diajak untuk menebar korban di daerah Malang Selatan ya. Karena di sana perlu diberikan sebuah pencerahan ya tentang akidah ya, jangan sampai tertukarkan karena pengertiannya. Jadi perlu edukasi gitu lah. Dan aku diajak untuk menebar korban di daerah Malang ya, khususnya Malang Selatan ya, dekat-dekat laut ya, karena di sana memang perlu ada pemberian edukasi ya. Tapi aku bilang kemarin, jadi bosnya Ayah Sophia sudah kontak aku, Gus tolong bantu untuk kita bagi korban ke sana. Aku bilang aku nggak bisa kasih jawaban karena Arimatea biasanya itu bagi kurbannya aku dapat tugas di Solotigo, di kaki gunung apa itu? Merbabu, Solotigo ya. Kan ada di unggahan yang tahun lalu itu aku bagi korban kambing itu ya, itu di daerah Solotigo ya. Di dekatnya markasnya nanti di Tengaran atau Segaran gitu, lupa aku. Yang jelas dekat dari Pondok Al Irsyad ya. Nanti kita naik ke atas gunung. Oh, dingin banget di sana. Terima kasih Mas SB atas informasinya. Memang kita harus segala sesuatunya diupayakan untuk menjaga akidah ya, supaya jangan sampai pemurtatan. Jadi daerah-daerah rawan pemurtatan itu harus ada pembinaan-pembinaan. Karena biasanya orang murtad itu justru banyak hal sih ya, tapi yang paling mengenaskan itu karena ketidaktahuannya. Itulah perlunya education ya. Edukasi. Kalau yang kemarin itu kan yang aku handle kan murtad karena cinta. Jadi itu personal banget, cinta antara laki dan perempuan ya. Kalau yang ini yang dibicarakan oleh Mas SF ini ya, itu karena ketidakpengetahuannya ya. Oke. Kemudian DSB Tasikmalaya. Oke, atur nuhun Kang. Brebes ngaji guru. Terima kasih Kang NC. Riko kapan kirim brambang rene? Brambang saiki wis muda. Bawang merah wis muda, sudah naik sekarang harganya. Ini Brebes ini saudara kita ini daerah bawang ya, Brambang. Semarang hadir nyimak Gus. Terima kasih Mas DS ya. Semarang kali ini banjir. Aku pingin main ke Semarang. Aku belum pernah sih bermalam di Semarang ya. Biasanya kalau naik bis malam lewat sana jam 12 malam ya. Semoga nanti satu waktu bisa main ke Semarang ya. Biasanya cuma lewat ya. RW Rembang selalu hadir. Oke.
Kang Mas EM Yogyakarta, Jogja kembali. Oke. Berikutnya MHM, enggak tahu ini lambang, aku nggak ngerti. Kang Mas Dede, terima kasih nyimak Gus. Oke. Madura dari Sumeneb, nyimak aja Gus. Oke, terima kasih. Di sini OA ya dari Madura, terima kasih. Nggak tahu kalau di Sumeneb ada lorju enggak? Ya. Ada lorju enggak? Biasanya lorju itu di Pamekasan ya. Itu makanan khas yang sangat nikmat sekali kalau digoreng ya sama ngopi. Oke. Kang Mas SE dari Semarang, Yohanes 12:37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya gitu. Ya, betul itu Kang Mas. Banyak orang yang tidak percaya terhadap mukjizat Yesus. Bahkan penulis barat ada yang mengatakan Yesus itu tokoh. Tokoh. Jadi dia gini, ada istilah tokoh apa ya? Tokoh khayalan. Jadi sosok Yesus itu enggak ada gitu loh. Ada penulis-penulis yang mengatakan begitu ya. Jangankan mukjizatnya, sampai sosoknya aja itu tidak diakui bahwa itu adalah sebuah cerita saja gitu. Jadi tidak aktualiti ada Yesus benar gitu, enggak. Ada buku-buku seperti itu. Oke, untuk Kang Mas SE ya, saudara Kristen kita yang di Semarang ini. Tapi Kang Mas harus hati-hati loh ya. Kajian-kajianku itu harus dicermati karena dari pure Islam dan pure Kristen juga banyak yang tidak paham ya. Yang aku sampaikan di sini itu kalian harus hati-hati melihat apakah itu benar-benar mukjizat gitu loh ya. Jadi bukan tidak percaya terhadap mukjizat. Hati-hati loh ya. Makanya kalau teman kita bilang kemarin waktu dia suruh adiknya yang guru nonton video di sini, dia bilang ini kajiannya ini memerlukan pemikiran ya. Jadi nggak bisa sambil lalu. Itu benar ya. Dan banyak orang keliru ya. Dan aku ingatkan lagi ya, kita ini dalam perspektif kajian ini supaya kita cerdas, jangan dikit-dikit mukjizat, jangan dikit-dikit mukjizat. Ya, jadi kita bukan yang seperti dikatakan dalam kitab Yohanes 12:37 ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sebetulnya kalimat ini ada dua kemungkinan. Ya. Kan aku sudah bilang kemarin, mereka minta mukjizat sama Yesus dikasih mukjizat. Tapi mereka tetap aja nggak menerima Yesus sebagai Rasulullah. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, ya memang mereka nggak percaya kalau Yesus bisa bikin mukjizat. Hati-hati Kang Mas SE kalau baca Alkitab ya. Jadi nggak apa-apa sampai ngaji ke aku juga tentang Alkitab, nggak apa-apa. Ya, nggak harus sampai ngaji Alkitab itu ke pendetamu, nggak harus. Pendetamu juga kalau mau ikut ngaji sini monggo, nggak ada masalah. Ya, jadi narasi dari Yohanes 12:37 itu bisa dua pemahaman yang berbeda. Apanya yang tidak dipercayai? Karena tipologi Yahudi itu keras kepala, ya. Kalau aku memilih ya berdasarkan antropologisnya, budayanya ya, ini bukan mereka tidak percaya mukjizat Yesus, bukan begitu. Tapi artinya mereka minta mukjizat. Kan aku bilang kalau dulu misalkan nabi-nabi lahir itu dunia sudah dunia saintis, orang nggak perlu mukjizat untuk apa? Orang tinggal lihat aja ajarannya itu menyelamatkan kita. Enggak. Kalau menyelamatkan berarti itu gitu aja. Cuman kan kehidupan ini berbeda-beda ya. Setiap masa ada ceritanya, setiap cerita ada masanya gitu ya. Paham Mas SE ya maksudku ya. Kalau aku memilih ini kan ini konteksnya kan dakwanya Kanjeng Nabi Isa kan ke Yahudi. Dia kan nggak pernah keluar dari teritorial Yahudi. Dari Israel dia nggak pernah keluar ya. Dia nggak pernah sampai ke misalkan di mana itu Turki sana, nggak pernah Kanjeng Nabi Isa pergi ke sana. Di Antioquia sana nggak pernah. Sorry ini istri masak jadi batuk-batuk aroma sayurnya ya. Oke. Makanya ini kontraanku canggih. Di sini studio, di situ tempat masak, di situ tumpukan buku. Ya sudahlah nggak apa-apa adanya cuma begini ya, kita bikin begini ya. Sambil menunggu rezeki dari Allah nanti. Bisa punya rumah, ada studio bagus. Aduh.
apa aroma sambelnya menggoda. Oke, itu Mas SE ya. Hati-hati kalau baca Alkitab. Oke. Berikutnya dari Madura kembali, tapi ini Pamekasan ya, Kang Mas ABKDJ. Ini justru beliau lebih dahulu belajar Al-Qur'an daripada aku ya. Memang beliaunya kan orang pondokan ya. Oke. Itu yang aku baca semua. Sekarang kita akan fokus ya untuk memberikan tanggapan kepada laiku ya. Dan semoga harapanku dia benar-benar Batak ya. IH ya. Dan dia, terima kasih laiku, dia juga ternyata membantu dakwah ini dengan men-share-nya ke Facebook ya. Aku tidak tahu tapi tidak ada masalah ya. Apakah like kita ini dari Kristen atau Islam? Aku tidak tahu ya. Nah, seperti ini. Bentar, ini dia unggah juga ke Facebook, dan itu aku mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Nih. Ya, dia unggah juga ke Facebook. Ini kalau kita tarik ini, aku tarik ini ya. Nah, ini. Ya, jadi terima kasih lah ya sudah membantu share kajian-kajian ini. Aku nggak tahu lah ini Islam atau Kristen ya. Tapi sebetulnya itu bukan soal, kan kajian-kajian kita di sini juga sifatnya terbuka. Cuman kalau lai kita ini Kristen ya, cobalah yang Islam ini otakmu itu dibuka. Yang Kristen aja dia ikut andil dalam men-share. Coba sekarang otakmu dibuka. Orang ngaku Islam itu gampang, apa sulitnya? Gue Islam. Tapi bukti kecintaanmu terhadap Islam itu mana? Aktualisasi keislaman itu mana? Kalau lu hanya sekedar men-share aja nggak mau, kalah dong, malu dong sama yang Kristen. Ya. Jadi kalau lu ngomong gue Islam sih itu bukan sesuatu yang sulit. Ya. Jadi aku bilang kalau kita ini Kristen, maka aku memberikan hormat secara khusus. Kalau kepada yang Islam sih ya sudah semestinya Islam itu mendukung dakwah Islam. Ya, maka kalian perlu belajar kepada yang satu ini. Ya, oke. Jadi kalau aku ngomong kasar itu begini ya. Solawatnya itu jangan, karena kan semua dituntut sesuai kemampuan. Jangankan bersolawat dalam bentuk infak dakwah, dalam bentuk share saja kamu tidak mau. Dan kamu masih berani mengaku gue Islam loh. Coba otakmu dibuka. Setelah otakmu dibuka, masukkan dalam hati nuranimu. Gak malu kamu sama lai kita ini. Allah itu tidak tuntut yang macam-macam, tidak harus kamu mendukung dalam bentuk finansial, tidak, karena kita juga punya keterbatasan yang multicolor. Ada yang rezekinya berlebih, ada rezekinya yang sedang-sedang saja, ada yang di bawah garis. Ya, seperti aku bilang tadi, onta ya ngasih onta, sapi ngasih sapi, gajah ngasih gajah, semut ngasih semut, nyamuk kasih nyamuk. Gitu. Ya. Tapi kan kita bayangkan, kalau dia dalam kemampuan, ya, jangankan sholawatnya dalam bentuk infak dakwah, dalam bentuk menyisihkan sekian detik waktu nge-share itu kan nggak sampai lama sih, cuman tekan sana tekan sini sudah share dia, dan dia tidak mau. Malu dong sama teman kita ini. Jadi belajar itu tidak dari mana-mana saja. Harus begini, harus begitu. Enggak. Boleh dari mana-mana. Ya. Oke. Kalau misalkan benar Mas Laiku EH ini Batak dan benar Kristen, maka belajar kepada dia. Meskipun dia Kristen. Dia sudah mengambil bagian untuk men-share kajian-kajian ini.
Tapi kan kalau dia itu triggernya kan dia ingin membagikan keilmuan gitu loh. Kalau kamu yang melakukan, kalau kamu Islam ada dua, membagikan keilmuan dan itu memang perintah agama kita untuk berdakwah. Ya. Kenapa aku bilang kalau benar dia Batak itu alasannya tadi banyak nama-nama diganti-ganti ya. Kalau benar dia Kristen, gitu. Karena begini. Ini nanti kajian kita panjang, mungkin ini 2 seri lah ya kita bikin yang ini. Jadi begini. Sumatera Utara itu terbagi dari 3 etnis besar, ya. Itu nanti Jawa dan Melayu. Nah, ini nanti berkorelasi dengan agama. Ini Islam. Jawa dan Melayu. Jawa datangnya dari mana? Itu dari era zaman Belanda dulu. Makanya disebut kadang-kadang disebut Pujakesuma. Seperti gue nih, Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, gengnya begitu. Ada juga yang menyebut Jawa kontrak, Jakon gitu. Karena kami di sana itu singkat-singkat, kalau 50 itu limpul, kalau 5 perak itu limper gitu ya. Budayanya sendiri-sendiri. Kalau di sini kan di Malang ini, Malang Batu budayanya bahasa balikan. Dibalik. Makan jadi nakam. Kopi menjadi ipok ya, itu budaya lah ya. Gitu. Nah, kita kembali lagi Melayu dan Jawa yang dibawa oleh Belanda dulu itu membentuk satu komunitas tersendiri tentang teologisnya Islam. Nanti ada Batak itu Kristen. Jadi era-era tahun 70-an 90% Batak itu pasti Kristen. Meskipun Batak itu nanti terbagi lagi. Ya, ada Batak Toba, ada Batak Karo seperti Pak dosen kita, ada Batak Simalungun. Kalau jalurku itu Pak D gue itu Mantak Purba. Jadi Bataknya Simalungun. Padahal komunitas gue, perspektif budaya gue itu ke Tobanya bukan ke Purbanya. Ya karena ya kehidupan yang saling berinteraksi lah ya. Nah, makanya kalau di daerah sana tahun 70-an ya, kalau ada orang pakai peci itu tidak bisa dipastikan dia Islam. Karena di sana juga kami ke gereja juga itu mereka ya pakai peci. Karena peci itu kan sebetulnya bukan simbol agama, itu simbol bangsa. Ketika Bung Karno mau pidato ke PBB, dia bingung apa yang harus gue pakai. Ketika itu gue pakai orang tahu bahwa gue dari Indonesia, maka ditemukannya peci itu. Kalau yang budaya dari Afghanistan kan yang seperti empek-empek ditumpuk itu kan, yang kadang-kadang di sini banyak orang pakai seperti ya terserah saja sih, tapi harus tahu itu bukan budaya bangsamu, itu bukan agama, itu budaya dari Afghanistan. Yang seperti topinya itu seperti empek-empek atau seperti kue apa ditumpuk gitu. Kalau kita enggak, peci. Jadi peci itu sebetulnya bukan simbol agama. Nah, masalahnya makanya hati-hati, jangan melihat orang dari simbol physically. Kamu bisa tertipu dan banyak kan orang tertipu. Karena jubah kesolehan itu cukup 500.000. Kita berangkat ke pasar beli, sudah jadi soleh dia. Kalau kesolehan itu dihitung dari physically. Wah, iki jero loh, ini dalam loh ya. Kalau otakmu cerdas. Hati-hati dengan jubah kesolehan karena dia bisa dibeli. Tapi perilaku kesolehan itulah yang asli. Hati-hati kamu kejebak. Kan banyak sekarang orang yang tertipu, bahkan bukan 1 juta, 2 juta sampai miliaran. Dia kira itu soleh, ternyata bajingan yang pakai baju kesolehan. Dan sekarang berlarut-larut nggak tahu keuangannya bagaimana. Ya itulah efeknya. Karena kalian melihat seseorang itu hanya batas physically saja. Tertipu akhirnya. Ya. Nah sekarang begini. Di Batak sana yang Kristen itu ya, tapi Kristennya sama dengan di Jawa, ada namanya kejawen. Kalau di sana ada parmalin. Di tanah Jawa juga kan kadang-kadang masih terjadi sinkritisme antara Islam dan kejawen ya. Kalau di Batak sana antara Kristen dan parmalin masih terjadi juga, yaitu proses budaya lah ya. Tapi yang berlaku sampaikan di Batak sana era-era tahun 70-an itu bisa dipastikan karena 90% yang punya marga yang itu Batak itu Kristen. Nah, sekarang alhamdulillah puji Tuhannya Yesus, sekarang sudah demo teologisnya bukan demografisnya. Demo teologisnya berubah.
Subhanallah, karena banyak sekarang teman-teman saudara kita dari Batak yang juga menjadi Islam, ya, to be Muslim, ya. Makanya aku juga nggak bisa memastikan apakah lai kita ini Kristen atau Islam, tapi itu bukan soal, ya, karena tadi aku sudah jelaskan, ya. Gini, bagus ini. Komentarnya begini, ini ya komentarnya. Oke. Tapi sebentar, ada yang lupa nanti sebelum kelewatan. Sebentar, ada yang lupa. Nanti kita ke live kita ini. Ada yang lupa, sebentar. Aku agak tersipu-sipu membaca komennya, ya. Sebentar. Nah, ini sebetulnya gini. Sebetulnya yang komen ini Kang Mas SE dari Semarang. Itu dikomentari oleh soleha kita dari Denmark, dari Demak, ya, dan dilanjutkan oleh Kang Mas IAA kita, ya. Jadi kan gini, ya. Kang Mas SE tadi dari apa namanya? Dari Semarang mengatakan begini. Yang dari Kristiani, ya, dia akan menukil Yohanes 12:37. Nih. Oke. Nah, ya. Kan dia bilang begini, ujungnya aja aku ambil, ya, supaya singkat. Silahkan jika tak percaya mukjizat, ya monggo saja. Namun saya tak percaya dongeng. Nah, kan akhirnya kan dia terjebak. Kan Mas SE tadi itu terjebak memahami Yohanes 12:37. Ya. Aku tadi sudah jelaskan, ya. Oke. Terus dikomentari oleh soleha kita dari Demak gini. Zaman saiki ora butuh mukjizat. Sing penting sekolah pinter, golek gawean, wis iso mangan, wis iso bejo. Ora usah mumet-mumet golek mukjizat. Ini kalau orang Jawa bilang ini jawaban yang benar tapi ngregetno. Ngregetno itu apa, ya? Gak tahu Indonesianya apa. Aku translate begini, ya. Zaman sekarang itu tidak butuh mukjizat. Yang penting itu sekolah pinter, golek gawean, ya, cari pekerjaan, maksudnya bisa mangan, itu sudah bahagia, nggak usah pusing-pusing cari mukjizat gitu. Jadi ini aku terus terang baca komennya soleha kita ini, aku tersentak ikut terus bayangan almarhum bapakku, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya, itu kembali hadir, ya. Nanti kalau yang tentang komen dari like kita Iha tadi, kalau misalkan bisa di sini, kalau enggak nanti di episode 2-nya aku jelaskan, ya. Nggak apa-apa, kita santai aja, ya. Karena mungkin aku juga perlu waktu untuk menjelaskan ini. Jadi begini. Sekilas saja, ya. Bapakku itu adalah sosok bentar. Sosok idola dalam kehidupanku. Jadi kalau kata syair lagu itu, aku bangga jadi anakmu dan aku yakin engkau pulang cukup dengan bawa bekal. Ya. Beliaulah yang mengajarkan aku untuk tidak kenal putus asa. Ya. Jadi bapakku itu orang yang tidak kenal putus asa. Dia memakai filosofi Jawa yang ono rino ono sego. Ada hari mesti ada nasi. Allah sudah memberikan begitu. Ono rino ono sego. Jadi jangan kamu takut besok makan apa gitu. Bapakku itu kan kerjanya kami bilang mocok-mocok. Sekarang orang suruh apa, besok suruh apa, besok suruh apa gitu. Ya. Misalkan sekarang pernah satu waktu aku masih ingat bapakku itu berangkat disuruh apa, ada borongan bikin gorong-gorong gitu, ya. Gorong-gorong bawa pacul, bawa tali, itu aku masih ingat, pakai topi gitu. Jadi bapakku itu orang yang tidak kenal putus asa, ya. Besok mau makan apa itu mesti. Jadi ono rino, ono sego. Rino itu siang, waktu, hari. Ada hari mesti ada nasi, gitu. Ya. Oke. Dan bapakku itu perspektifnya awalnya kejawen, ya. Ya. Dan alhamdulillah kami ya proletar, tapi alhamdulillah ada perubahan kehidupan setelah tahun 78. Kehidupan segalanya. Kehidupan dalam ekonomi juga berubah, ya.
Akhirnya bapakku dan mamaku itu berdagang dan akhirnya kan sebagai bukti kalau bisa menguliahkan anaknya di tanah Jawa dari Sumatera, kalau nggak orang mampu kan nggak mungkin. Ya. Jadi kehidupan ekonomi kami berubah setelah bapak berdagang. Jadi sebelum 78 itu hancur-hancuran. Ya. Mamaku yang jualan pecel, bapakku juga pernah jualan mie tek-tek kalau kami bilang, karena wajannya tuh dipukul di tek-tek-tek. Sampai pernah mau meninggal karena sakit masuk angin duduk. Ya. Oke. Jadi begini. Ya. Setelah 78 ke bawah berubah secara ekonomis, berubah secara teologis. Di tahun 78 itulah bapakku itu melaksanakan sholat, ibadahnya itu teratur hingga pikun. Karena bapak itu menjelang akhir hidupnya pikun. Ya. Setelah pikun kami larang ke masjid, karena nanti ke masjid sandal orang yang dipakai dibawa pulang, nanti orangnya datang nyariin, dan itu sudah Pak, sholat di rumah saja. Sampai akhirnya ya kalau bapak ingat sholat ya sholat, kalau enggak ya kita suruh atau bagaimana, namanya sudah pikun. Ya, sudah pikun. Jadi begini. Ini mau komentari komentarnya Mbak Soleha kita dari Demak ini ya. Jadi zaman sekarang nggak butuh mukjizat. Yang penting orang pinter golek kerja, bisa makan, ya itu sudah bahagia, nggak perlu pusing-pusing cari mukjizat. Jadi begini. Waktu itu tahun 80-an, aku masih ingat lagi ngetopnya Ramona Purba. Albumnya itu tak kuasa menanti, terlanjur jatuh, gitu ya. Itu lagi ngetop lagu itu, ya. Aku dengan bapak aku itu kami demokrasi, kami diskusi biasa, ya. Biasanya itu setelah sholat maghrib minum kopi di teras, aku duduk, bapakku duduk, kami diskusikan segalanya, politik, ekonomi, tapi biasanya paling sering politik, ya, sejarah segala macam, ya. Jadi aku itu lahir dalam suasana keluarga yang demokrasi, ya. Kita bebas berdiskusi, bebas berpendapat. Bapak gue ini jagoan. Bapak gue ini preman. Ya. Preman. Yang namanya ilmu-ilmu Jawa dia oke banget, ya. Yang namanya Sri Gunting, yang namanya Panglemunan, yang namanya Bandung Bondowoso, yang namanya Lembu Sekilan, dia oke banget, ya, dia oke banget. Ini ya karena dulu ya preman lah gitu ya, memang. Era-era 80-an tuh era-era remajaku. Aku pikir ngapain juga aku cari guru, bapakku sendiri jagoan kok. Gitu. Ya. Lalu aku ngomong sama bapakku, Pak, aku tolong diajari ya kedikjayaan seperti itu. Jawaban bapakku persis dengan jawaban seperti Mbak Soleha kita dari Demak. Jadi almarhum bapakku bilang begini, nggak perlu itu, ilmu-ilmu itu nggak perlu. Itu kan zaman bapak dulu, zaman banyak pemberontakan. Jadi kami dulu hidup serba susah. Bukan hanya kalau di tanah Jawa kan hanya PKI, kalau kami di Sumatera ada PRRI. Nanti ada Republik juga, tentunya kita ikut Republik dong. Nggak mungkin kita ikut PKI atau PRRI. Tapi ketika mereka datang menggedor rumah kita, kalau ditanya PKI apa RI, ya kita ngomong PKI dong. Kalau ngomong RI ya amblas kita. Begitu juga kalau ada PRRI datang, kita ngomong ikut PRRI apa ikut RI? Ya kita ngomong ikut PRRI dong. Kalau kita langsung ngomong ikut RI ya dihabisi kita satu keluarga. Jadi pemberontakan di Sumatera itu lebih keras daripada di tanah Jawa. Ya. Jadi bapakku bilang, untuk apa ilmu itu? Nggak usah, nggak perlu. Zamanmu bukan zaman itu. Zamanmu sekarang sekolah yang pinter. Sekolah yang pinter dan bapakmu masih kuat membiayai kamu. Kamu sekarang kuliah. Jadi persis apa yang dikatakan oleh Mbak ini. Zaman berubah.
Dan itu direkomended oleh Mas IAA ya. Perkembangan peradaban dan perkembangan pula pola pemikiran manusia. Jadi peradaban itu berkembang, pola pemikiran juga orang berkembang. Jadi aku sama sekali nggak dapat ilmu-ilmu kedikjayaan seperti itu, nggak dapat. Bapakku itu kalau pegang orang, sekali pegang peluntir gini nggak bisa bergerak dia. Pernah misal orang berantem itu, kakak beradik berantem itu nggak ada yang berani bisa sama bapak aku, dipegang ini, padahal bodinya lebih tinggi, dipegang gini, didorong terus terpisah mereka, karena nggak ada yang berani bisa. Jadi bapak gue jagoan, bapak gue itu preman. Gue minta ilmu sama dia, katanya jangan, ini bukan zamanmu. Nggak, bapak dulu perlu gitu kan, sesuai dengan zaman bapak, banyak pemberontakan dan segala macamnya. Sekarang yang penting kamu sekolah yang pintar dan bapak akan biaya kamu. Setinggi mana kamu sekolah, kamu kuliah sana. Jadi persis yang disampaikan oleh Mbak ini. Ini supaya Mas Eko yang di Semarang, nggak apa-apa Mas, sampean belajar Alkitab ke aku, nggak apa-apa, sampean tetap Kristen, ya itu pilihan sampean lah. Kan tadi kan teman-teman Islamku suruh belajar ke Mas IA ya. Walaupun dia Kristen tidak masalah. Sekarang juga aku ngomong ke sampean, meskipun sampean Kristen dan aku Islam, sampean belajar Alkitab ke aku supaya benar bagaimana melihat Alkitab itu, memahaminya, itu nggak masalah ya. Jadi jangan, namanya belajar itu jangan disekat-sekat ya. Jadi mukjizat itu sesuai zamannya Mas, gitu loh. Kalau sekarang itu apa mukjizat? Maka sekarang itu yang dinamakan jagoan ya, bukan orang yang nggak mempan dibacok, bukan orang yang nggak mempan dibedel, bukan orang yang nggak mempan dihantam apapun, bukan itu. Itu zaman dulu, zaman baheula. Sekarang sudah zaman Android kok. Sekarang jagoan itu adalah, lihat ini, dengar, supaya dengar. Orang yang sudah terbukti secara fakta hukum, dia garong uang rakyat, dia maling uang rakyat, dia nyolong uang rakyat sekian miliar. Tetapi dia tenang-tenang saja tidak bisa dijerat oleh hukum. Siapapun dia di zaman ini yang bisa hidup dalam suasana itu, itulah jagoan, dia kebal hukum. Bukan yang orang nggak medas dibacok, itu eranya sudah bunda. Jadi bukan kebal senjata, sekarang orang yang hebat itu orang yang kebal hukum. Fakta hukum sudah jelas. Dia orang yang harusnya dipenjara karena garong uang rakyat sekian miliar. Tapi dia ternyata tenang-tenang saja Itu orang jagoan sekarang ini. Bukan yang terus gak mempan dibacok, kan itu adanya di preman pasar. Kelasnya mbok-mbok. Ya. Ini supaya kalian paham semua. Jadi sekarang yang orang jagoan itu yang kebal hukum, bukan kebal senjata. Gitu ya. Oke. Tapi karena pada waktu itu aku sangat masih muda ya, masih ganteng lah ya, masih keren, masih remaja. Aku nggak puas. Akhirnya aku tetap cari guru. Aku dapat guru orang Madura dari Parenduan, namanya Cak Ahmad. Akhirnya aku berguru ke beliau karena bapakku nggak ngasih. Tapi akhirnya entah gimana juga aku nggak tahu. Bapakku tahu dan Cak Ahmad itu dipanggil dan dilarang untuk ngajari aku. Ya, jadi kalau kita dibacok nggak mempan itu sebetulnya ada bermacam versinya. Ada yang dibacok kita itu dengan parang ya, dibacok nggak mempan, tapi kena. Memang dia tidak robek tapi sakit karena di dalam itu dia memar, merah. Ada yang tidak mengenai tubuh. Itu namanya lembu sekilan. Sekilan itu satu. Nih sekilan ini satu kilan. Jadi kalau kita dibacok atau ditembak itu dia meleset satu sekilan. Sudah mau satu kilan meleset. Jadi dia nggak kena. Itu nggak sakit. Jadi ilmu kebal itu macam-macam. Ya, kita mau pukul orang sekali jatuh itu juga macam-macam. Jangan main-main. Nanti ada orang nggak apa-apa kamu pukul jatuh. Urusan hukum sekarang. Ya kalau zaman dulu. Ya. Jadi akhirnya aku berguru kepada Cak Ahmad itu yang dari Parenduan itu. Ya. Dan aku bahagia ketika bapak itu. Aku diskusi dengan bapak, dia bilang begini. Akhirnya bapak itu menemui guru lagi di samping gurunya yang dulu itu dari Ponorogo. Terus bilang begini,
Sing digoleki kuwi apa to? Yang dicari itu apa ta? Sing digoleki kuwi lak slamet kan? Yang dicari itu kan slamet. Nggih, Pak, gitu. Nah, terus bapakku itu diajari ilmu slamet. Setelah ilmu-ilmu yang tadi itu. Apa ilmu slamet itu? Kon ngalah, kamu mengalah. Kamu mengalah. Dalam keadaan apapun kamu mengalah saja. Nanti kalau kamu sudah titik nadir kamu mengalah masih aja di arinaya, nanti biar saudaramu sendiri yang akan membela kamu. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dan itu yang dipakai oleh almarhum bapakku. Dan aku membuktikannya di mata kepalaku sendiri. Bagaimana hebatnya bapakku bisa menerapkan ilmu itu. Kenapa nih aku jelaskan? Supaya kalian tahu. Jangan dikit-dikit mukjizat. Nanti orang nggak mudah bacok mukjizat. Mukjizat sekarang itu orang yang kebal hukum. Bukan kebal senjata. Karena ini kan kacau nanti. Dikirain kesaktian itu mukjizat lagi. Bingung. Ya. Pada waktu itu aku mau kuliah. Belum. Aku masih mau masuk SMA di Surabaya. SMP atau SMA lupa. Tapi karena ada aturan yang namanya dulu. Yang diutamakan itu yang dari daerah setempat dulu baru daerah lain. Dan aku nggak bisa masuk karena aku dari Sumatera kan. Terus aku diajak ke leluhurku di Kediri. Tahun sebegitu bapakku itu dikelilingi berapa preman itu di terminal lama Kediri. Aku masih ingat. Bapakku satu kali pun nggak mau melawan. Bapakku diem saja sama bawa tas begini. Aku masih SMP. Di bawah gerah itu, aku masih ingat. Bapakku melawan aja tidak. Diam aja. Terus pada satu waktu, bapakku pernah ditantang sama angkatan laut. Bapakku juga nggak mau melawan, diam saja. Jadi kalau seandainya bapakku mau melawan tuh habis itu orang. Tapi kenapa bapakku nggak mau melawan? Karena bapakku sudah mengikuti gurunya yang berikutnya. Kon ngalao. Engko nek kon ngalah, ono dulurmu sing belo. Kamu mengalah saja, kan yang penting selamat. Kamu mengalah saja. Nanti kalau kamu sudah sampai pada titik nadir kamu mengalah, nanti ada saudaramu yang membela kamu. Dan benar memang. Memang benar. Yang hebatnya itu bagaimana bapakku dapat memupus ego kedikdayaannya. Karena dia bisa hantam itu orang, tapi dia tidak mau hantam. Karena apa? Dia sudah ngalau. Itu sulit loh. Kita tidak mau sombong karena kita kere, itu wajar. Tapi ketika dia kaya tapi dia tetap tidak mau sombong, itu sesuatu yang istimewa. Bapakku tidak mau hajar itu preman-preman, bukan karena bapakku itu nggak bisa atau takut kalah. Jelas tidak kalah. Tidak, tapi bapakku itu sudah mengikuti wejangan yang tadi itu mengalah. Mengalah bapakku. Ya, jadi istimewanya seperti itu. Dan bapakku sudah bilang, kamu nggak usah pakai ilmu-ilmu gini-gini, karena kalau kamu belum siap, kamu tidak bisa merasa ada orang lebih jago di depanmu. Benar. Aku sama camat selesai melakukan pengisian, besoknya aku berantem sudah. Kepalaku ini dihantam sama kayu. Aku masih ingat. Karena apa? Kalau kita psikologis tidak siap, kita nggak bisa melihat ada orang di kanan kiri kita itu sok jago. Mesti mau kita lawan. Karena kita sudah merasa punya kemampuan untuk menghajar dia. Itu aku masih ingat. Berarti apa ya? Pengekangan hawa nafsu. Itu yang dimiliki bapakku hebat. Itu kan termasuk pengekangan hawa nafsu, di mana dia bisa hajar itu preman tapi dia tidak mau, dia memilih mengalah. Itu mengekang hawa nafsu loh. Begitu juga ketika ada orang kaya tapi dia tetap tidak sombong, dia berarti mengekang hawa nafsunya untuk tetap baik. Lah kalau dia itu nggak sombong karena dia kere, ya sudah mestinya apa mau disombongkan orang kere. Ya, oke. Itu Pak ya, Pak atau Mas SE ya. Jadi supaya sampean paham, semua itu ada waktunya sendiri-sendiri. Tentang mukjizat itu juga begitu. Dan itu sudah dipertegas oleh Kang Mas IAA itu ya, perkembangan peradaban dan perkembangan pula pola pemikiran manusia gitu ya. Jadi jangan salah paham memahami Yohanes 12:37 ya. Oke. Kita kembali ke Mas IA ya. Udah berapa lama, Le?
Waduh, sudah 49. Ya. Mas Ias sepertinya tidak bisa kita tuntaskan, kita lanjutkan di apa ya, di episode berikutnya, tapi aku ucapkan mau lihat godang tuh hamuna sudiate. Terima kasih banyak, terima kasih yang sangat terima kasih telah dengan santun, dengan hormat ya memberikan tanggapan. Tentunya aku berkewajiban untuk meresponnya dengan santun dan dengan hormat juga. Dan you are my brother, kamu adalah saudaraku, kau adalah laiku ya. Soal berbeda itu hal biasa ya. Oke. Jadi aku bacakan aja dulu komentarnya ya. Begini. Gus, harus digarisbawahi terlebih dahulu tentang bahwa iblis bukan makhluk daging seperti manusia. Iblis adalah makhluk roh. Dan makhluk roh tentu tidak memakan segala sesuatu pada dimensi daging dan segala sesuatu di alam daging. Apakah makhluk roh seperti malaikat dan iblis memerlukan makanan untuk tetap hidup? Ya. Definisi makan pada dimensi roh adalah kepada kepuasan jiwa. Sama seperti manusia, kepuasan jiwa berbeda dengan kepuasan daging. Debu tanah menjadi makananmu. Manusia diciptakan dari debu tanah. Manusia kembali menjadi debu tanah adalah kematian. Jadi, kematian manusia adalah kepuasan bagi iblis. Yohanes 8:44. Ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu komentar dari saudara kita dari laiku Lai Iha ya. Kalau aku baca narasinya, dia menggunakan diksi-diksi seperti ini, maka kesimpulanku tidak salah. Kalau salah tolong dibenarkan. Beliaunya Kristiani, ya. Beliaunya Kristiani. Oke, ya. Aku sangat berterima kasih dengan saudaraku ini, ya. Karena apa? Karena ada istimewanya beliau dari Kristiani. Jadi kalau kita lihat pemaparan yang dia sudah sampaikan itu, ya, aku katakan 100% I'm agree. Aku setuju 100% dengan apa yang telah dipaparkan oleh Iha. Ya, oleh Iha ini. Ya, 100% aku setuju. Ya, 100% aku setuju. Lihat ini. Definisi makanan pada definisi roh adalah kepuasan jiwa. Jiwa itu metafisik. Dia tidak fisik. Ya. Sama seperti manusia, kepuasan jiwa berbeda dengan kepuasan daging. Daging itu fisik. Jiwa itu metafisik, ya. Ya. Jadi setiap ada kata-kata mati, jangan dipahami secara fisikly. Begitu juga aku sudah bolak-balik ingatkan. Ketika ada kata-kata mati, jangan dipahami secara harafiah. Apanya yang mati? Begitu juga ada kata-kata makan, apanya yang dimakan? Kan aku sudah kasih contoh kemarin. Misalkan punya teman, Jok, gue dengar lu mau nikah sama si cewek seberang ya? Iya, kenapa? Gue teman lu, gue ingatin lu, gak usah lu cari perempuan lain yang lebih bersih. Kenapa? Dia pernah dimakan. Dia pernah dimakan sama laki-laki lain, gue tahu. Gitu. Apa makna dimakan di sini? Coba otakmu yang cerdas, apa makna dimakan? Kan sudah berkali-kali aku kasih analogi seperti itu. Dan di sini juga ya, karena iblis akhirnya memakan debu tanah jadi makanannya. Itu kamu memahami makan seperti apa? Apa makan seperti kita makan nasi? Lai kita sudah menjelaskan secara terang benderang, ya, Lai Iha ini, bahwa di sana kita berbicara tentang jiwa, dan jiwa itu adalah metafisik. Maka ini sejalan dengan apa yang aku sampaikan sejak awal mula,
bahwa episode Adam itu adalah episode metafisik. Dia tidak physically, dia metafora. Semoga penjelasan ini bisa menghilangkan kegoblokan kalian yang selama ini terjebak dalam paham-paham harafiah. Bahwa pada konteks itu adalah Allah akan mengajarkan kita dalam sebuah perumpamaan. Jadi jangan dipahami secara physically tetapi metafisik. Terima kasih untuk laiku ya, lai IH. Insya Allah besok akan aku lanjutkan karena nanti dimensinya ini bertemu dengan Al-Quran. Di Al-Quran juga dijelaskan begitu. Dan teman-teman Islam pun juga banyak yang terjebak harafiah, dikirain Adam dan Hawa di sana itu harafiah gitu. Makanya aku bilang kajian-kajian di sini kalau powernya itu berjalan lambat, masih sangat maklum sekali. Karena apa? Kajian-kajian kita nuansanya beda dengan yang di sonono. Beda, tapi yang tidak apa-apa lah, itu pilihan orang yang mau belajar ke sini. Yang mau hanya dapat berita-berita bombastis sana. Terserah, nggak ada masalah. Ya. Dan akhirnya kalau aku menjelaskan tentang Adam dan Hawa ini, aku tidak hanya berhadapan dengan saudara-saudaraku Kristen, aku juga akan berhadapan dengan saudara-saudaraku Islam. Karena kerangka pemikirnya juga sudah salah. Dianggap itu harafiah. Sama seperti kajian utama kita di waktu senja tentang rahmat. Memangnya si rahmat yang masukkan orang ke surga? Itu kan aku akhirnya berhadapan dengan teman-teman Islam secara keras. Dia tidak tahu bahwa pemahaman itu ya, nanti kan itu larinya menjadi sola gracia. Tahu gracia? Pengampunan. Pemotongan kalau kamu dihukum dapat grasi dia. Dapat bonus. Ya. Akhirnya kan aku berhadapan dengan teman-teman Islam. Bukan hanya teman-teman Kristen. Jadi kalau kajian di sini memang berat ya memang sudah aku niati. Aku niati ya. Ya. Makanya kalau dia kemarin yang aku bilang ini Kristen atau Islam. Kalau Kristen nggak aku kasih tanggapan, tapi kalau Islam aku kasih tanggapan. Yang dia menuduhku dengan istilah Gus konten. Oh enggak bos, enggak. Enggak begitu. Ya, karena aku sudah jelaskan era-era yang lalu. Ya, era yang lalu sudah aku jelaskan. Bukan ke sana, gitu ya. Ya, cuma kan aku tidak memberikan konfirmasi, ya sudahlah biar. Ya, kalau dia Kristen aku enggak mau jawab. Ya sudah pantas orang Kristen kalau dia merasa tidak bisa mengajukan argumen membunuh karakter. Maka aku bisa memaklumi kalau dia Kristen gitu loh. Tapi kalau dia Islam, aku itu yang agak heran kenapa dia jadi begitu. Makanya aku untuk menjawab itu aku perlu tahu dia itu Islam atau Kristen. Kalau Kristen aku maklumi, meskipun kita harus jujur tidak semua juga Kristen seperti itu. Gitu loh. Ya, Kristen yang baik-baik, yang santun, yang sopan juga banyak. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok ya. Jadi besok ini tadi aku sudah siapkan di Al-Quran. Ya. Akan aku jelaskan karena dia akan bersinggungan dengan Quran ya. Tapi karena ini sudah panjang lebih dari 30 menit, insya Allah besok kita lanjutkan. Tetapi sesuatu yang bisa kita tarik adalah bahwa yang disampaikan oleh lai kita tadi itu, lai IH ya, itu semakin mendukung bahwa episode Adam itu adalah metafora ya. Tolong dipahami, aku bukan membantah episode itu loh ya. Ini kadang-kadang kalian juga keliru. Aku memahaminya itu metafora, bukan aku membantah episode itu. Jangan bilang nanti aku membantah episode itu. Yang aku bantah adalah pendapat orang yang mengatakan itu harafiah. Gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk seluruh saudara-saudara aku. Kita saling mendoakan semoga mendapat rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan berikutnya ya, pesan dari aku ya. Jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, ya, jaga Allah. Kalau kamu sudah berketetapan hati menjadi Islam, ya, miliki dia menjadi milik abadimu. Dan kamu harus berpikir, kalau gue Islam sepantasnya apa yang harus gue lakukan. Ya, jadi jangan hanya sekedar pengakuan aja. Diakui nggak pengakuanmu itu? Nah kalau kamu tidak mewujudkan pengakuanmu itu hanya sebatas stempel KTP Islam saja, apa artinya?
Ya, ya kalau mau Islam kamu ya ya kamu harus mendakwakan Islam. Bagaimana caranya? Sebatas cara yang kamu bisa apa? Orang jelas sampaikanlah walau satu ayat kok. Nggak harus kamu hafal Al-Quran ini. Ya, oke. Namun demikian, untuk seluruh saudaraku, karena agama kita juga mengajarkan la ikraha fiddin, tetap hormati. Hormati saudara kita yang memilih jalan lain, ya, hormati. Kalau mau diskusi, layani diskusi dengan baik. Kalau enggak, sudah diabaikan saja. Jadi, biarkan anjing-anjing itu menggonggong dan kafilah tetap berlalu, gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.